Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati dengan NIM 222-06045. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekspresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan dan mereaborsikan air dan substansi yang tidak dibutuhkan tubuh. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Fungsi sistem perkemihan yang pertama itu meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin. Yang kedua itu menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Yang ketiga itu menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen, urin, dan asam urat. 4. Membantu hiper untuk mendetoksikasi racun selama kelaparan, eliminasi asam amino yang dapat merusak jaringan. Kemudian kita masuk ke bagian-bagian sistem perkemihan. Yang pertama itu ginjal, yang kedua ureter, yang ketiga vesika urinaria atau kandung kemih, yang keempat uretra. Yang kemudian adapun organ-organ sistem perkemihan, yang pertama itu ginjal. Ginjal adalah organ saluran kemih berbentuk seperti kacang dengan sisa cekukannya menghadap ke medial, terletak di rongga retroperitoneum bagian atas. Cekungan ginjal disebut hilus renalis. Ukuran dan berat ginjal tergantung pada jenis kelamin dan umur. Ginjal pria relatif lebih besar ukuran daripada wanita. Ukuran ginjal orang dewasa sekitar panjang 11,5 cm, lebar 6 cm, dan tebal 3,5 cm dengan berat antara 120 sampai 170 gram atau sekitar 0,4% dari berat badan. Ginjal terletak di sekitar vertebra T12 sampai L3. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan, dan pada umumnya ginjal pria lebih panjang dari ginjal wanita. Lekat ginjal kanan lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena terdapat lobus hepatis nexter. Ginjal terbungkus oleh jaringan ikat kapsul Rentipus yang melekat pada. Dalam setiap ginjal terdapat nefron yang berjumlah 1 juta nefron. Ginjal terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu korteks, terletak suprafikal dan terdapat berjuta-juta nefron. Nefron adalah unit terkecil dari ginjal. Yang kedua itu ada medula, terletak profunsu. Banyak terdapat duktuli atau saluran kecil yang mengalirkan ultrafiltrasi urin. Urin fungsional ginjal adalah nefron. Nefron pada ginjal dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu nefron corticalis dan nefron juxtamenularis, yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Saraf ginjal terdiri dari lebih kurang 15 ganglion. Ginjal mendapat persyarafan dari
dari flexus renalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersama dengan tubuh darah yang masuk ke ginjal. Kelenjar suprarenal di atas ginjal menghasilkan dua macam hormon, yaitu hormon adrenalin dan hormon kortison. Ginjal mempertahankan homeostasis, stabilitas volume, komposisi elektrolit dan osmolarita, dan sehingga komposisi urin dapat bervariasi. Darah yang dialirkan ke setiap ginjal melalui arteri renalis dan keluar dari ginjal melalui vena renalis. Darah yang melewati fungsi ginjal yang pertama memegang peran penting dalam mengeluarkan zat-zat toksik atau racun. Yang kedua, mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Yang keempat, mempertimbangkan keseimbangan garam-garam dan zat lain dalam tubuh. Yang kelima, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil akhir dari orium totien. Yang kedua, ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecilnya, berfungsi mengalirkan urin dari peluming ginjal ke kandung kemih. Setiap ureter pada orang dewasa memiliki panjang 20-30 cm dengan diameter 1,7. Ureter terletak di sekitar organ-organ di perut dan pinggul. Hal ini membuat organ ini mudah terkena dampak gangguan organ lainnya seperti radang, infeksi, dan sumbat. Lapisan ureter terdiri dari yang pertama dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, yang kedua lapisan tengah atau otot polos, dan yang ketiga lapisan sebelah dalam atau mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan kristalitik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Ureter mendapat aliran darah dari arteri renalis, arteri suprematica interna, arteri hypogastria, dan arteri vesikalia inferior. Persarafan ureter merupakan cabang dari mesentericus inferior, pelekus spermaticus, dan pelekus pelavis. Sepertiga bawah dari ureter terdiri sel-sel saraf yang bersatu dengan rantai eferen dan nefosophagus. Yang ketiga, kandung kemih. Kandung kemih, vesika urinaria atau bladder adalah organ berongga untuk menampung urin, terletak di sebelah anterior tepat di belakang os pubis yang dapat dipalpasi dari perkusi dan pemeriksaan fisik. Kandung kemih terdiri dari 3 lapisan otot polos yang berfungsi mengosongkan kandung kemih saat urinasi proses buang air kecil. Dinding kandung kemih terdapat 2 bagian besar, yaitu badan atau korpus berbentuk ruangan yang berdinding, otot leher atau kolom berbentuk corong dalam kondisi penuh bentuknya seperti ovoid, dan apabila kosong seperti limas. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandung kemih. Ada 2 sphincter ureter, yaitu yang pertama sphincter eksterna ada di batas uretra anterior dan posterior yang terdiri dari otot polos yang diatur saraf simpatetik.
out bad, yeah, drugs all bad. Ada perbedaan panjang saluran uretra pria dan wanita. Panjang uretra pria dewasa antara 23-25 cm yang juga berfungsi sebagai saluran reproduksi, sedangkan panjang uretra wanita antara 3-5 cm. Uretra pada wanita terletak di belakang simfisis pubis, miring sedikit ke arah atas. Salurannya dangkal dari orifisium uterinaterna sampai ke orifisium uretra eksterna. Konsep dasar urin atau air seni adalah produk akhir dari sistem perkemihan atau transfer urinarius melalui proses filtrasi oleh glomerulus, sekresi dan absorpsi oleh tubulus. Urin terkonsentrasi mengandung sedikit air dan produk sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua, karakteristik urin. Urin terdiri atas 95% air yang mengandung zat terlarut, yaitu zat buang nitrogen. Urin dari protein asam urat dari katabolisme asam nukleat dan kreatinin fosfat dalam jaringan otot. Asam kristal atau asam hiporat berasal dari produk pencernaan seperti sayur dan buah-buahan. Keton berasal dari metabolisme lemak dengan unsur pendukung dalam jumlah kecil. Elektrolit berisi ion natrium, klor, kalium, amonium, sulfat, fosfat kalsium dan magnesium. Elektrolit berisi I can't get out of bed, no, drugs make me bad. I can't get out of bed, yeah, drugs all bad. I can't get out of bed, no, drugs make me bad. I can't get out of bed, yeah, drugs all bad. Zat kimia lain berisi jenis toksin, pigmen, vitamin atau enzim dalam jumlah kecil. Bau urin. Yang pertama, menyerah kepada mania, artinya mengalami dehidrasi. Yang kedua, amis berarti tidak normal dan meninggalkan masalah kesehatan. Yang ketiga, manis artinya kelebihan gula darah dalam urin akibat diabetes yang tidak terkontrol.
kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Yang ketiga, augmentasi atau sekresi atau pengumpulan. Proses reabsorpsi. Setelah proses filtrasi dari glomerulus, terjadi proses penyerapan kembali di tubulus proksimal, nefron, tubulus distal, lengkung Henle, dan tubulus pengumpul. Sebagian besar hasil filtrasi akan diserap kembali di tubulus ginjal untuk dimanfaatkan tubuh. Masalah-masalah dalam pola perkemihan. Yang pertama itu inkontinensia urin, yaitu kondisi ketika dorongan berkemih tidak mampu dikontrol oleh sphincter eksternal. Yang kedua, retensi urin, yaitu kondisi tertahannya urin di kandung kemih akibat terganggunya proses pengosongan kandung kemih sehingga kandung kemih menjadi renggang.